Pagi ini saya akan mempraktekkan tentang engine management system, di mana fokusnya kita akan memeriksa terkait dengan sensor-sensor dan aktuator, hubungannya dengan performa atau kinerja mesin. Langkah yang pertama, kita lakukan pemeriksaan terhadap unit, bahwasanya unit sudah siap, semua sudah siap dalam kondisi temperatur kerja yang normal juga. Tadi ada keluhan bahwasanya ketika mesin hidup, lampu cek engine menyala, indikasinya berarti ada sensor yang trouble atau jaringan yang trouble. Mari kita lakukan pemeriksaan terhadap kinerja mesin. Yang pertama, kita nyalakan scanner dulu. Di sini kita menggunakan scanner G-Scan. Kunci kontak kita on kan, scanner kita nyalakan. Kita tunggu beberapa saat sampai scanner memunculkan menunya. Sambil kita tunggu terjadi koneksi antara scanner dengan hecu mobil. Kita ke menu mobil. Nah, dari hasil pemeriksaan scanner ada dua kerusakan. Yang pertama adalah water temperatur sensor, kemudian ada intake temperatur sensor. Sekarang kita lakukan pengecekan terhadap sensor-sensor yang dinyatakan rusak oleh scanner ini. Kita periksa di unit mesin. Ini posisi intake air temperatur sensor. Nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap intake air temperatur sensor. Kemudian yang ini posisi water temperatur sensor. Nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap water temperatur sensor. Untuk komponen yang tadi dicurigai rusak sudah kita lepas. Yang pertama adalah intake air temperatur sensor, kemudian water temperatur sensor. Kita persiapkan ada buku manual sesuai mobil yang kita periksa, juga ada avometer. Yang pertama kita cek adalah intake air temperatur sensor. Kita buka di buku manual bahwasanya karakteristik intake air temperatur sensor pada posisi temperatur ada minus 20 derajat, 20 derajat, 80 derajat dan lain-lain. Standarnya tahanan adalah kisaran 2,45 hingga 0,24. Kita lakukan pemeriksaan terhadap intake air temperatur sensor. Avometer kita pakai, skala ukur kita tetapkan pada skala kilo ohm. Kita lakukan kalibrasi. Sudah kalibrasi. Kita lakukan pemeriksaan terhadap intake air temperatur sensor setelah dikalibrasi avometer.
Kita colokkan terminal 1 dan terminal 2 terhadap avometer. Hasil pemeriksaan 2,5 kilo ohm pada temperatur 20 derajat Celcius, berarti intake air temperatur sensor ini kita nyatakan masih bagus. Tinggal nanti kita lakukan pemeriksaan di soket-soket konektor terhadap intake air temperatur sensor. Kemudian yang kedua, kita lakukan pemeriksaan terhadap water temperatur sensor. Nah, di water temperatur sensor kita tetap menggunakan tahanan skala kilo ohm. Kemudian pada posisi temperatur minus 20, 20, 80, dan 110 semua sudah ada standar tahanan yang harus ditampilkan. Kita lakukan pemeriksaan terhadap water temperatur sensor. Kita gunakan avometer, kita cek terminal 1 dan terminal 2. Avometer normal, kita kalibrasi. Kalibrasi normal juga, kita lakukan pemeriksaan ulang. Kenapa tadi tidak bergerak jarumnya, apakah benar-benar trouble atau bagaimana? Jarum tetap tidak bergerak, kita curigai water temperatur sensornya rusak. Kita coba pakai ohmmeter yang digital. Ohmmeter bagus. Tidak menunjukkan berapa nilai tahanan, berarti benar-benar water temperatur sensor ini dalam kondisi rusak. Berarti nanti harus kita ganti dan kita pasang ulang. Kita lakukan penggantian komponen dan pemasangan komponen. Yang pertama pemasangan intake air temperatur sensor. Kita pasang intake air temperatur sensor, kita masukkan di soketnya. Water temperatur sensor sudah diganti, kita pasang juga soketnya. Dah sampai bunyi klik. Setelah kita pasang semua komponen yang tadi dinyatakan rusak, satu water temperatur sensor, yang kedua adalah intake air temperatur sensor, kita lakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan scanner. Kunci kontak kita on kan. Kita cek sekali lagi dengan menggunakan scanner. Kita lihat komunikasi scanner dengan ECU. Kita hapus dulu. Kita kembali lakukan pengecekan. DTC, setelah kita perbaiki water temperatur sensor dan intake air temperatur sensor, kemudian kita pasang lagi, kita lakukan pengecekan terhadap diagnostik trouble code, ternyata sudah dinyatakan bagus. Berarti mesin mobil dalam keadaan normal. Kita lakukan pemeriksaan dengan di starter. Kita matikan dulu scannernya. Setelah scanner kita matikan, kita lakukan pemeriksaan terhadap kendaraan. Sekali lagi kami mengingatkan, ketika mematikan kendaraan jangan langsung dikunci kontak off, tapi matikan secara normal, shutdown normal, sehingga nanti scanner kita akan lebih awet.
Pada saat kunci kontak on, cek engine tetap menyala, mesin kita hidupkan. Cek engine juga sudah off, berarti mesin sudah dalam kondisi normal. Kemudian kita cek lagi. Sekaligus kita pembelajaran penggunaan EV, kita cek lagi bagaimana performa mesin melalui data stream. Setelah scanner kita hidupkan, kita pilih menu. Mobil yang kita periksa adalah mobil Daihatsu. Kita lihat water temperatur sensor sudah menampakkan kondisi normal, dia sudah mengukur kondisi temperatur air pendingin. Kemudian intake air temperatur pun demikian, sudah menyatakan dalam kondisi normal, dia menampakkan hasil pengukuran real time saat ini. Seiring dengan bertambahnya temperatur, ini juga menunjukkan naik, berarti normal. Demikian hasil data stream. Kita back dulu. Kita shutdown normal biar mesin scanner lebih awet.